Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Mila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Oh iya nih, udah nggak terasa ya, puasa udah hampir jalan 1 minggu aja ya teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman semua, apakah udah ada puasanya yang udah bolong? Kalau sebagai perempuan wajar-wajar aja teman-teman, puasa kita ada yang bolong ya, itu karena kehendak Allah ya teman-teman. Namanya aja kita perempuan ini pasti ada masa menstruasinya ya teman-teman. Nah, tadi saya di warung saya tadi beli pisang, beli mie, beli sayur bayam, timun, kol, ada tahu yang udah digoreng gitu, taupong ya teman-teman, garam, dan juga ada kacang tanah. Rencananya saya menu puasanya hari ini mau bikin pisang hijau, es pisang hijau maksudnya teman-teman. Nah, di sini saya kukus dulu untuk pisangnya. Nah, ini pisangnya tadi saya beli 10.000, isinya 11 loh teman-teman, murah sekali pisangnya. Katanya itu pisang kepok, tapi pisang kepoknya itu panjang bulat-bulat gitu teman-teman. Jadi katanya kalau di daerah Jawa itu namanya pisang babon. Nah, gimana kalau di tempat teman-teman, apakah ada yang sama namanya dengan yang saya sebutkan tadi? Boleh komen-komen di kolom komentar ya. Nah, tadi untuk pisangnya saya kukus dulu, lanjut ya, ini saya mau halusin cabai karena hari ini saya mau bikin balado ikan ya teman-teman. Masaknya untuk balado ikan ini nggak banyak-banyak, rencananya cuma untuk sahur aja nanti ya teman-teman, karena untuk buka puasa ini saya mau bikin gado-gado. Nah, di sini airnya udah panas ya teman-teman, saya mau rendam dulu mie bijaknya karena rencana juga mau bikin tahu isi. Kemarin itu di kulkas saya beli tahu pong, masih ada sisanya sekitar 10 biji. Jadi tadi di warung saya tambahin beli 5 biji lagi ya teman-teman. Untuk harga tahu pongnya di sini per bijinya itu Rp700 ya teman-teman. Nah, gimana menurut teman-teman di rumah? Apakah harga tahu pong di tempat teman-teman sama dengan harga yang di sini? Boleh komen-komen di kolom komentar. Nah, ini untuk mie-nya udah matang. Lanjut aja, di sini saya mau tiriskan terlebih dahulu untuk mie-nya ya. Nah, di sini saya pakai mie bijak yang nggak banyak-banyak ya teman-teman. Tadi saya pakai cuma 2,5 keping ya. Nah, lanjut di sini untuk cabenya juga udah saya haluskan, untuk mie-nya juga udah saya tiriskan. Lanjut ya teman-teman, di sini saya mau rendam mie kuning karena mau bikin gado-gado. Nah, saya kalau bikin gado-gado saya lebih suka pakai mie kering yang ini ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman ada nggak yang jual mie seperti ini? Kalau di daerah Sumatera Barat masih banyak loh teman-teman yang jual mie seperti ini. Kalau itu namanya kalau nggak salah mie Medan gitu ya. Kalau di daerah Tanjung Balai Karimun dulu saya tinggal, susah sekali nyari mie seperti ini loh teman-teman. Adapun paling satu tempat yang jual mie seperti itu. Kalau nggak salah ini namanya kata orang tuh mie Medan. Tapi saya nggak tahu juga ya apakah memang itu namanya mie Medan. Mana tahu yang nonton video saya ini ada juga yang berasal dari kota Medan. Boleh komen-komen di kolom komentar ya, mana tahu ada nama lainnya atau saya yang salah kasih informasinya. Kalau di kampungku di Pariaman itu namanya mie kuning ya. Nah, lanjut di sini aku tadi dari iris untuk kolnya. Lanjut aja, di sini aku cuci bersih ya teman-teman. Ini di sini aku tiriskan sambil aku hidupkan air biar mengalir gitu ya teman-teman. Nah, ini aku biarkan seperti ini untuk nyucinya. Nah, ini aku tampung sebentar ya teman-teman biar airnya mengalir lagi ya ke bawah. Nah, ini saya bilas lagi ya teman-teman. Nah, ini mie-nya nanti saya bagi dua, separuh untuk bikin mie goreng untuk isian tahu isinya, dan separuh lagi nanti untuk gado-gado. Kalau bulan puasa ini anak-anak lebih senang dimasakin seperti ini loh teman-teman daripada ikan. Nah, ini saya lebih suka kalau gado-gado
untuk kolnya ini saya rebus sebentar ya teman-teman, karena menurut saya mentah itu kurang enak, anak-anak pun kurang suka kalau misal kolnya ini mentah. Nah ini untuk kolnya udah saya tiriskan juga ya teman-teman. Ngerebusnya sebentar aja teman-teman, nggak sampai dia begitu layu, yang penting itu udah nggak begitu keras juga, nggak masalah. Nah ini untuk togenya juga udah saya rebus dan juga udah saya tiriskan ya. Lanjut di sini ya teman-teman, saya mau iris-iris dulu untuk si daun bawangnya. Nah ini saya udah selesai ngiris daun bawangnya. Lanjut di sini ya, saya mau numis bumbu. Ini saya pakai bumbu yang saya bikin dan saya simpan gitu ya teman-teman. Memang saya bikin khusus untuk bumbu mie goreng atau untuk bumbu nasi goreng. Karena kalau udah ada bumbu itu di kulkas, nanti mana tahu pas sahur atau pas buka pengen makan mie atau nasi goreng anak-anak, jadi langsung dibikinkan. Kalau untuk bumbunya itu, untuk bumbu putih dasarnya saya pakai bawang merah, bawang putih dan juga kemiri ya. Nah itu untuk cabai merahnya sengaja saya pisah ya teman-teman, takutnya nanti anak-anak ada yang suka pedas, ada yang enggak, jadi kalau pas bikinnya satu-satu gitu kan enak gitu ya teman-teman. Nah lanjut ke videonya. Di sini saya udah masukkan tadi untuk kolnya dan juga untuk minyak, dan saya tambahkan kecap. Seperti biasa saya kalau untuk penyedap cuma menggunakan kaldu jamur ya teman-teman. Nah ini untuk daun bawangnya juga udah masuk ya. Lanjut di sini saya mau gorengin tahu putih untuk gado-gado ya nanti ya teman-teman. Nah ini saya langsung aja ya ngisiin untuk si tahu isinya ya teman-teman. Nah ini untuk tahunya yang ukuran sebesar itu harganya 700 perak ya kalau di tempat saya ini. Kalau orang jualan goreng pakai tahu yang super seperti ini teman-teman, maksudnya yang besar ini, dia jual gorengannya itu 2.000 rupiah. Nah ini banyak juga namanya teman-teman, ada yang bilang tahu susur, ada yang bilang tahu isi. Kalau saya bilangnya tahu isi ya. Kalau teman-teman bilangnya apa nih di antara yang dua tadi, apakah tahu susur, apakah tahu isi? Boleh komen-komen di kolom komentar. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video saya ini. Semoga teman-teman terhibur dan terinspirasi dengan video aku ini, dan ambil aja manfaat dari video aku ini ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang udah kirim-kirim atau share-share video aku ini ke komunitasnya ya. Semoga teman-teman yang udah kirim share-share video aku komunitasnya selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki ya, amin. Nah ini aku sambil aja kerjanya teman-teman. Tadi aku goreng ikan, jadi aku sambil nyiangin sayur bayam. Ini bayamnya mau aku simpan aja di kulkas dulu karena itu mau aku masak rencananya pas sahur nanti. Nah ini untuk ikannya udah matang ya teman-teman. Lanjut aja di sini aku tiriskan. Aku di sini masak ikannya tuh cuma 6 potong aja teman-teman. Nah 6 potong itu pun gak habis loh teman-teman. Kemarin itu aku masak, masih sisa untuk besoknya. Karena seperti aku bilang kemarin-kemarin kan aku juga udah bilang kalau di bulan puasa ini anak-anak aku paling susah loh buat makan ikan. Dan pak suami juga kalau di bulan puasa ini untuk ikan-ikan balado seperti ini juga agak kurang ya teman-teman. Dia lebih suka yang ke berkuah-kuah gitu, kayak yang di bening-bening gitu ya teman-teman, kayak sop atau kayak kita bikin ikan tuh di pindang. Nah lanjut di sini aku juga udah salinkan ke dalam piring ya untuk ikannya karena udah aku gaul dengan cabenya. Nah ini aku langsung aja mau goreng kacang tanah. Ini kugunakan nanti mau bikin gado-gado. Nah di sini aku cuma kacang tanahnya cuma beli 250 gram atau seperempat gitu ya teman-teman. Nggak mau banyak-banyak biar satu hari, maksudnya itu satu kali bikin langsung habis gitu ya teman-teman. Nah ini aku udah goreng untuk tahu isinya. Tadi udah selesai aku isi. Ini tahu isinya nggak aku goreng semua.
sisanya aku simpan aja di kulkas, mau aku jadikan frozen food biar nanti kalau pas kepengen kan langsung goreng gitu aja ya teman-teman. Biasanya aku kalau mau menjelang bulan Ramadan ini aku selalu bikin frozen foodan seperti tahu isi, risol atau lumpia gitu ya. Tapi nggak tahu tahun ini aku mager ya teman-teman. Jadi kerjanya dadakan aja, pas kepengen langsung aja pas aku bikin gitu ya. Udah matang masakanku semua, tinggal lainnya teman-teman giliran berberesnya. Tapi itu belum semua aku kerjakan tadi teman-teman, karena masih ada satu lagi menu yang belum aku bikin, yaitu es pisang hijaunya. Tapi nanti aja aku kerjakan, ini aku selesaikan dulu buat nyuci piringnya, aku sambil gitu ya teman-teman, karena ini tuh piringnya pun udah menumpuk ya. Nah ini tadi aku, karena sunlight aku habis, jadi aku ngisi ulang dulu untuk sunlightnya. Nah seperti biasa ibu-ibu nih kalau nggak pandai-pandai kerja nyambil-nyambil seperti ini, yang ada nanti bakal keteteran ya teman-teman untuk semua pekerjaannya. Jadi ya seperti inilah nyambil-nyambil gitu ya teman-teman. Kalau aku tuh kerja ya seperti ini, selalu nyambil-nyambil ya. Terkadang tuh aku kalau sambil masak gitu, kalau bisa aku tinggal, jadi aku nyambil nyuci piringnya ya teman-teman. Nah ini karena memang tadi udah nggak bisa aku tinggal aku sambil, ya udah tadi udah selesai masakin balado ikan tadi, jadi aku tinggal aja sebentar, nanti selesai nyuci piring nih baru aku lanjut untuk masakin menuku satu lagi. Pasti teman-teman di rumah selalu heran kan kenapa aku kalau masak itu selalu banyak-banyak. Ya seperti inilah teman-teman, aku tuh kalau masak bukannya apa-apa ya teman-teman. Kadang-kadang anak-anakku tuh kalau setiap pulang tarawih itu dia pasti nanyain kalau kata Barazik dessertnya gitu loh teman-teman, makanan penutup. Makanya di sini aku lebih suka bikin sendiri ya teman-teman, biar anak-anakku tuh untuk makannya puas gitu. Menurutku kalau dibeli itu kita makannya nggak puas ya teman-teman, kadang-kadang nggak cukup. Kalau pas kita beli itu yang namanya anak-anak kan, kadang-kadang dia doyan kali dengan yang kita beli, kadang-kadang itu memang nggak disentuh sama sekali. Nah ini lanjut, aku mau bikin es pisang hijau. Tadi aku udah tambahkan 125 gram tepung beras, 125 gram tepung terigu, dan 50 gram gula pasir, dan aku tambahkan satu bungkus santan kara instan ya teman-teman, itu ukuran kecil. Nah lanjut di sini aku masukkan airnya aku pakai di sini sebanyak 500 ml. Nah aduk terus ya teman-teman hingga tercampur rata. Jangan lupa di sini tambahkan pasta pandan warna hijau ya. Nah ini kalau udah seperti ini lanjut aja disaring agar nanti nggak ada tepungnya yang bergerindil gitu ya teman-teman. Jadi untuk es pisang hijaunya itu adonannya itu bisa mulus ya. Nah ini juga salah satu favoritan anak aku ya teman-teman untuk menu buka puasanya. Nah ini udah disaring tadi, lanjut aja dimasak hingga bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah kalau udah seperti ini baru kita matikan api dan lanjut aja untuk kita cetak ya untuk es pisang hijaunya. Oh iya nih teman-teman, es pisang hijau nih kalau nggak salah makanan khas kota Makassar kah atau daerah mana? Aku pun kurang paham ya teman-teman, karena aku tuh taunya ada yang jual gitu kalau pas puasa, ada satu-satu tempat gitu yang jual es pisang hijau ini loh teman-teman. Tapi ini aku searching juga di YouTube ya cara bikinnya. Nah alhamdulillah nih ya teman-teman, ini bukan yang pertama kali juga aku bikin es pisang hijau ini. Mungkin ini udah beberapa kali aku bikin ya, di hari-hari biasa pun kadang-kadang aku suka bikin seperti ini juga. Nah baru kali ini di bulan puasa aku bikin lagi, dan aku jadikan video gini ya teman-teman sebagai apa ya, sebagai rekomendasi juga buat teman-teman. Mana tahu yang lagi kebingungan mau bikin menu buka puasanya apa, boleh deh lihat-lihat video aku. Mana tahu teman-teman ada yang
cocok dengan menu makanan aku ya kan. Nah ini tadi untuk plastiknya kita olesin sedikit minyak makan gitu ya teman-teman, minyak goreng yang bukan yang bekas ya, yang baru gitu ya teman-teman. Nah baru itu tadi kita masukkan adonannya ke dalam plastik, disitu kita tekan-tekan, boleh juga menggunakan rolling pin. Setelah itu baru kita gulung dengan pisangnya tadi ya teman-teman. Nah seperti ini boleh juga loh teman-teman jadikan sebagai ide usaha di bulan puasa. Biasanya jajanan satu ini laris manis juga loh teman-teman. Nah kalau udah lanjut aja dikukus seperti ini ya teman-teman. Nah ini aku sengaja alasinnya pakai daun pisang, dan untuk daun pisangnya tadi juga aku olesin menggunakan minyak makan gitu juga ya teman-teman, agar nggak lengket gitu ya. Nah ini aku langsung aja bikin untuk flynya, atau kalau aku bilang ini bubur sumsum ya teman-teman. Untuk flynya ini aku pakai tepung beras banyak 125 gram, dan juga aku menggunakan santan ya teman-teman. Ini kalau untuk santannya tadi aku lupa juga ya buat nakarinnya, cuma tadi sebelumnya aku juga udah masukkan air dan aku panaskan sampai mendidih. Aku masukkan untuk daun pandan tadi ya, langsung aja tadi udah mendidih baru aku masukkan untuk tepung dan santan yang udah aku larutkan tadi. Nah lanjut di sini aku mau bikin kuah gado-gadonya. Itu tadi untuk kacang tanahnya udah aku blender aja teman-teman, cuma nggak aku record ya. Nah untuk bumbu halusnya di sini aku pakai jahe, buah pala, dan juga aku pakai bawang putih gitu ya teman-teman, dan cabai merah. Nah bumbunya semua udah aku tumis gitu ya, dan aku masukkan untuk daun jeruk. Alhamdulillah menu buka puasaku hari ini udah matang ya teman-teman. Nah ini juga ada balado ikan, gado-gado, dan es pisang hijau. Aku mohon maaf ya teman-teman kalau seandainya ada teman-teman yang nontonin video aku ini di siang harinya. Aku mohon maaf sekali, aku bukan bermaksud untuk bikin teman-teman ngiler gitu, enggak ya teman-teman. Dan ini memang menu buka puasaku hari ini, menuku permintaan anak-anakku semua ya teman-teman, dan juga ada es timun juga ya. Dan ini videonya udah mau habis saja ya teman-teman. Nah kalau begitu aku mohon izin ya, sampai jumpa ya teman-teman di video aku selanjutnya, dan assalamualaikum, see you.